Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 24 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Tapi sebelum itu saya akan umumkan untuk event untuk hari Sabtu ini ya. Jadi untuk Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 akan ada event. Sebentar ya, saya ganti dulu. Jadi akan ada event gathering ya. Jadi gathering ini ada dua ya. Yang pertama adalah online, kemudian yang kedua adalah untuk onsite ya. Jadi ada dua event ya. Sebentar ya. Tapi dalam satu hari ya. Jadi yang satu online, yang satunya lagi onsite ya. Jadi kita akan membahas mengenai jurus praktis ya, bagaimana kita melakukan bottom fishing di suatu saham sehingga kita dapat menghindari resikonya dari nyangkut dan juga kita mendapatkan potensial profit ya, karena kita mendapatkan harga yang cukup bawah. Jadi akan ada edukasi untuk yang onsite ini di Surabaya ya, di tempatnya Mira Asset Sekuritas Indonesia, Jalan Masjid Sukono nomor 196 Surabaya ya, Kecamatan Duku Pakis ya, seperti itu ya. Jadi event ini free untuk semuanya. Yang mau donasi silakan. Jadi donasinya sukarela aja, terserah. Nggak donasi juga nggak apa-apa ya. Eventnya juga free. Kalau yang di Surabaya lebih baik langsung datang ke onsite ya. Jadi daftarnya langsung ke linknya, nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Untuk Zoom-nya nanti akan diberikan linknya lewat email, atau kalau misalnya Anda nggak punya email, Anda bisa langsung kontak ke WhatsApp saya ini ya, 081 331 377 019 ya. Jadi bisa langsung daftar ke sana. Kalau misalnya nggak punya email ya, atau lebih suka Pak Sunar, kirim aja linknya ke WhatsApp gitu ya, nanti saya kirimkan ya, kurang lebih seperti itu. Itu event untuk hari Sabtu ini ya, jamnya sekitar jam 9. Jadi mulainya 8.50 ya sampai dengan jam 11.45 ya. Nanti yang untuk onsite lunchnya sudah tersedia ya, untuk makan siangnya, kemudian snacknya, minumnya juga sudah ada ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya, saya langsung bahas mengenai sahamnya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah untuk saham Telkom ya. Jadi Telkom ini kalau kita perhatikan dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Area buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 4.500 sampai 4.300. Jadi ngikutin channel saya, video saya ya. Jadi kalau dia turun di bawah 4.500, dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah saya gambarkan. Bahwasanya di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Memang hari ini sempat breakout higher high daripada sebelumnya. Di sini swing high-nya hanya sampai 4.700 ya. Sempat 4.710, tapi kemudian dia ditutup koreksi Pak Sunar. Apakah masih bagus untuk besok? Jadi strateginya kita pasang aja yang sudah punya ya, pasang trailing stopnya di angka pakai acuan low-nya hari ini boleh ya, 4610. Jadi kalau turun di banyak 4610, lebih baik jual dulu sebagian, turun di banyak 4.500 jual dulu semuanya. Itu bagi yang sudah punya. Nah, kemudian bagi yang belum punya, ada dua strategi juga. Yang mau buy on weakness, kalau nggak mau buy sekarang, tunggu di area 4.500 atau 4.300 ya. Artinya, kalau dia turun di bawah 4.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4.500 atau di bawahnya lagi di atas 4.300 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak dikasih, ya kita buy high, sell higher. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4.710, kita boleh buy, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya sudah saya gambarkan di 4840 dan 5000 ya. Jadi ini 4840 sudah tercapai sebelumnya, langsung dia koreksi. Jadi kita kalau sudah kena targetnya, jangan lupa pasang trailing stopnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Bukan berarti nanti naik ke atas 4840 dia mesti turun lagi, belum tentu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Jadi kalau naik ke atas 4840 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Nah, apakah nggak ketinggian Pak Sunar ya? Pertanyaannya mesti kebanyakan seperti itu ya. Apakah nggak ketinggian? Nah, saran saya ya, Anda jangan terlalu takut ketinggian ya. Ini pertama, uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi prinsipnya, selama uptrendnya dia masih cukup bagus ya, secara gampangnya aja, ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20 ya. Memang sebelumnya dia pullback koreksi ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, enggak ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop loss-nya. Tapi jangan salah paham juga ya. Nanti kalau misalnya benar naik, kemudian tiba-tiba turun,
wah nyangkut Pak Sunar, oh berarti ini Pak Sunar sesat. Enggak ya, karena saya nggak bisa mengatur marketnya ya, nggak bisa mengatur harga di pasar saham ya. Memang saya berdasarkan fokusnya trennya. Kalau trennya masih bagus ya dia masih bisa buy lagi, masih peluang untuk higher high ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang akumulasi asing di sini ya, ini yang warna kuning ya, dia juga tinggi juga. Memang kita nggak perlu lihat asing 100% ya, yang penting fokus ke pergerakan harga sahamnya. Saya cuma kasih tahu aja ya, kalaupun nyangkut itu nggak selalu di harga atas, kadang pun Anda kalau misalnya di bawah ya, dia lagi turun kalau lagi sideways, dia tiba-tiba bisa drop aja, bisa aja nyangkut ya kalau Anda nggak pasang take stop atau stop loss. Jadi jangan terlalu takut, wah itu di atas nanti nyangkut tuh ya. Yang penting kan pasang take stop dan stop loss ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, jadi pasang aja take stopnya mulai dari low-nya hari ini di 4610 ya. Kalau turun banyak itu mungkin jual dulu sebagian, turun di banyak 4500 jual dulu semuanya. Tapi kalau berhasil naik lagi ke atas 4710 mau tambah lagi, atau yang belum punya mau buy high sell higher silahkan ya. Atau kalau takut ya tunggu lagi di area buy on weakness di 4500 dan 4300. Kurang lebih seperti itu untuk Telkom. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini yang ikut event saya untuk live trading hari Jumat itu sudah saya sarankan buy ya. Terus kemudian kan waktu kemarin Senin ya, nah tiba-tiba kok setelah buy kok dia turun Pak Sunar koreksi. Oh ini belum saya nyarankan ya, belum saya nyalakan ya, sebentar ya pluginnya ya. Jadi kok setelah buy kok tiba-tiba turun Pak Sunar untuk Pegas ya, itu sebenarnya bukan karena analisa yang diberikan itu salah ya, seperti itu ya. Tapi memang kita nggak bisa mengatur marketnya ya, seperti itu ya. Tapi di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1700, kita boleh buy untuk Pegas ya. Ini sudah saya jelaskan juga di live trading event ya untuk hari Jumat ya. Jadi yang ikut harusnya sudah tahu. Jadi untuk Pegas ini sebenarnya sih masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Sebentar, tadi Telkom ya sama ya, masih tetap sama ya. Tadi belum saya nyalakan pluginnya. Jadi untuk Pegas ini kira-kira yang sudah punya gimana Pak Sunar? Ya pasang aja trailing stopnya, pasangnya di mana? Ini kalau kita perhatikan swing high-nya tanggal 28 Juli itu di 1745. Jadi kalau dia turun di bawah 1745, jual dulu sebagian. Kalau turun di bawah 1700, sana saya jual dulu semuanya. Ya jadi kalau trading seperti itu ya. Ini support resistennya, garis-garisnya untuk acuannya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Nah, yang belum punya itu ada dua strategi ya. Buy on weakness ini sudah saya gambarkan di area 1640 dan yang paling bawahnya di 1545. Artinya kalau nggak mau buy sekarang, tunggu aja di area 1640 atau 1545. Jadi kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy ya. Entah nanti dikasih di 1640 atau 1545 ya. Kita nggak tahu ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia turun rebound barusan kita buy. Atau ya kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1810 kita boleh buy yang belum punya, atau kalau mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya 1900 dan 2000. Nah di sini ada checkpointnya, swing high-nya. Ini kalau kita perhatikan ini swing high sebelumnya kan di area 1860 ya, tanggal 16 Juni 2022. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1860, mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Jadi strateginya seperti itu. Ini sebenarnya masih cukup bagus ya uptrendnya, seperti itu ya. MA20 nya masih mengarah ke atas. Hari ini dia naiknya tinggi. Saya nggak tahu ada event apa ya. Yang penting saya fokusnya di sini pergerakan harga sahamnya aja. Soalnya kadang-kadang saya ditanya, oh Pak Sunar, kenapa kok Pegas harganya naik tinggi gitu ya? Kalau nggak salah di grup saya juga ada yang tanya gitu ya. Saya juga nggak tahu, tapi yang penting di sini ya, selama dia bertahan di atas 1545 untuk Pegas ini masih cukup menarik. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya ini dia arahnya masih mengarah ke atas ya, MA20-nya. Jadi kalau weekly berarti dia 20 minggu ya. Jadi sebenarnya untuk Pegas ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 2000. Kalau naik lagi ke atas 2000 tambah lagi atau average up boleh ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar swing high-nya di sini 2460 ya. Saya gambarkan di 2450 aja. Kurang lebih masih bisa tercapai ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2000 jangan takut ketinggian enggak ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja atau tunggu sekalian breakout ke atas ya. Kalau misalnya takut Pak Sunar, nanti saya tunggu koreksi aja ya, tunggu aja di 1640 atau 1700. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1700 atau 1640 ya, sesuai dengan garis yang sudah saya berikan, rebound
menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya, seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil mantul, kalau belum mantul ya jangan ya, seperti itu ya. Volumenya tinggi, masih cukup kuat ya. Tapi jangan terlalu agresif ya, karena sebelumnya di sini ya kita lihat dia breakout, volumenya naik juga ya. Tiba-tiba besoknya nggak ada power lagi untuk higher high, volumenya berkurang ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, memang ya cukup liquid sih, ya lumayan sangat liquid ya menurut saya ya. Tapi kita jangan terlalu agresif juga, dalam arti bisa aja dia koreksi ya setelah dia breakout 1800, tapi bukan berarti pasti turun, enggak ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Jadi buy high sell higher atau buy on weakness saja di area 1700 paling dekat ya, atau tunggu di 1640 atau 1545 ya, itu yang paling bawah. Kurang lebih seperti itu untuk bergas, cukup ya. Oke, berikutnya mengenai bumi. Jadi bumi ini ada yang bingung tanya saya, oh Pak Sunar, itu kan ada aksi korporasi HMTT kalau salah untuk OWK ya, obligasi wajib konversi ya. Jadi istilahnya itu surat utang, obligasinya itu dikonversi ke saham dengan harga 80 per lembar ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti harganya nanti bakalan turun ke 80, enggak ya. Ya nanti kita lihat aja setelah update-nya teoritisnya berapa ya, seperti itu ya. Terus terang aja untuk bumi ini apakah bakalan turun lagi? Nah, saran saya tetap sama ya. Ya, kita bisa pakai acuan buy on weakness, ini sudah saya gambarkan di 122 atau 106. Kalau yang mau buy on weakness di sana, artinya kalau dia koreksi di bawah 122, kemudian berhasil rebound atau mantul ya, kita barusan buy. Naik ke atas 130, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi seperti ini ya. Dia nggak sampai turun di bawah 122, tapi saya sudah sebutkan kalau dia balik lagi naik ke atas 130, kita boleh buy back ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah jual, mau buyback silakan. Jadi di sini memang di tengah-tengahnya ya, antara 130 dan 156. Yang mau buy tunggu aja buy weakness, atau sekalian mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 156, tambah lagi atau average up, naik ke atas 170, tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price berikutnya masih memungkinkan di area 190 sampai dengan 200. Itu kurang lebih seperti itu untuk bumi. Nah, apakah nggak ketinggian Pak Sunar ya? Kalau sering ngikutin saya, harusnya nggak ada pertanyaan seperti itu ya. Karena kalau kita takut ketinggian, walaupun kita misalnya posisinya beli di bawah lah ya, entah itu sahamnya lagi turun atau sideways, kita pun bisa nyangkut ya. Kalau tiba-tiba dia turun ya bisa aja. Jadi terserah, waktu dia naik, dia bisa aja tiba-tiba turun ke bawah. Tapi kalau kita pun beli di bawah juga bisa aja tiba-tiba besoknya turun ke bawah ya, seperti itu. Atau kita beli pagi, sorenya turun ya, kita nggak tahu. Ya seperti itu ya. Ya, yang penting di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu takut ketinggian. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Secara gampangnya MA20-nya masih mengarah ke atas ini ya, garis birunya. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi kita jangan terlalu takut. Kurang lebih cukup ya untuk bumi. Oke, berikutnya untuk Adaro. Jadi yang ikutin grup kecil saya untuk Adaro ya. Jadi saya itu ada dua grup ya, Telegram ya. Yang pertama grup besarnya adalah saham profit, kemudian grup kecilnya namanya Sunar Saham Learning ya. Jadi di grup tersebut saya sharing mengenai edukasi, kemudian saya sharekan buy dan saya ya. Jadi saya beli apa, saya sharekan di grupnya. Bukan berarti pom-pom, enggak ya. Jadi apa yang saya sharekan itu saya sudah beli, tapi saya nggak pakai prinsip seperti ini ya. Saya beli terus kemudian nanti ngajak, secara nggak langsung ngajak teman-teman di grup untuk beli, enggak ya. Saham yang saya sharekan biasanya sih cukup liquid ya, seperti itu ya. Jadi nggak mungkin saya beli terus saya jual drop langsung harganya drop sampai berlevel-level sampai 2 atau 3 level, nggak mungkin ya. Karena saya pilihnya yang likuiditasnya lumayan tinggi ya. Jadi nggak ada alasan istilahnya, oh Pak Sunar beli terus Pak Sunar yang hancurkan harganya jualan, enggak ya, seperti itu ya. Jadi saya hanya share aja free ya. Grup kecil, kalau mau tertarik silakan kontak langsung, hubungin saya. Di sini memang Adaro sudah saya sharekan ya kemarin ya. Kemarin dia waktu turun ya, saya tangkapnya di 3150 ya. Jadi dia sempat 3140, kemudian saya naik ke 3150, langsung saya buy ya, seperti itu ya. Jadi saya sudah sharekan juga untuk Adaro ini, bahwasanya sih saya sudah gambarkan trading range-nya ya, 3000 sampai dengan 3400. Jadi ini tengah-tengahnya ya. Jadi sebelum dia naik ke 3200, saya istilahnya saya buy 3150 ya. Nah, seperti itu ya. Karena saya lihat sih ini masih cukup bagus ya. Stokastiknya masih mengarah ke atas, terus kemudian untuk asing ini juga masih cukup bagus ya, net buy-nya seperti itu ya.
dan harga sahamnya juga masih cukup menarik ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya MA20-nya, saya spekulasi buy ya, seperti itu ya. Tapi saya belum tambah lagi, saya tambahnya nanti mungkin kalau dia berhasil naik ke atas 3.400, saya mau tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 3750. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini hanya di 3680 ya sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang memang kalau kita sudah tentukan target price-nya 3750 ini dari Fibonacci extension 127,2%. Kalau misalnya nggak sampai pas di sana ya, kurang lebih aja ya. Kalau misalnya dia turun ya, kita jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Ya, apakah nanti ketinggian Pak Sunar kalau breakout 3400 nanti jangan-jangan turun lagi ya? Ya itu lagi balik ke yang sudah sering saya sebutkan ya. Jangan takut ketinggian. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Garis-garisnya sudah saya bantu. Jadi kita kalau bicara mengenai trading ya, kalau dia breakout ya jangan terlalu takut. Uptrendnya bagus, volumenya mendukung ya kita buy. Ini volumenya juga naik ya. Tadi di atas rata-rata 5 harinya. Yang mudah-mudahan aja dia lancar ya. Kalau misalnya dia gagal ya bukan berarti analisa saya atau yang saya sebutkan itu menyesatkan, enggak ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi tetap pasang trailing stop dan stop lossnya. Kalau habis seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk BBRI di sini, ini saya sudah sebutkan untuk BBRI. Sebentar ya. Bentar, saya ini ada telepon. Jadi untuk BBRI ya, ini area buy sudah saya gambarkan di sekitar area 4280 dan 4000 ya. Jadi BBRI ini di grup kecil saya sudah sharekan ya. Memang di sini ya kalau kita perhatikan, wah lemot banget Pak Sunar, ini lesu banget ya, merah-merah semua ya. Tapi saya di sini tetap buy ya. Saya buy-nya bertahap aja. Jadi sedikit ada profit saya tambahkan, terus kemudian ada uang lagi saya masukkan lagi, terus saya tambahkan lagi beberapa di BBRI ya. Nah, seperti itu ya. Karena di sini memang kalau kita perhatikan ya, ini dia masih cenderung testing supportnya 4280 ya. Dan kalau kita perhatikan MA20-nya cenderung masih sideways walaupun dia masih berusaha untuk mengarah ke atas ya. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Kalau misalnya nggak mau tunggu buy sekarang ya tunggu aja di area bawah, paling bawah di 4000 ya. Atau tunggu di 4190 atau 4110 terserah ya. Tapi di sini saya sudah buy ya. Menurut saya sih juga sudah cukup menarik lah seperti ini ya di area ini ya. Saya pasang stop lossnya di 4190 dan 4110 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 4190 saya jual dulu 50%-nya, turun lagi di bawah 4110 saya jual dulu semuanya. Itu untuk BBRI seperti itu. Kalau mau buy boleh langsung buy. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 4360, kita boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 4460 tambah lagi ya. Memang di sini garisnya ini resisten 4460 cukup kuat ya. Karena sebelumnya di sini ekor panjang ke atas dia turun. Terus di sini dia ekornya lumayan panjang ya kalau dibandingkan dengan bodinya yang pendek ini ya, ekornya panjang ya. Dia turun. Nah, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau misalnya dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 4460, mau tambah lagi average up silahkan ya seperti itu ya. Jadi nggak pasti dia bakalan turun lagi, belum tentu ya, tapi nggak pasti 100% naik. Yang penting di sini tetap garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang ikutin channel saya itu lumayan mudah ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya, kalau misalnya garisnya terlalu dekat ya pakai yang berikutnya aja ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI cukup. Oke, berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Ya kalau kita perhatikan di sini Bank Mandiri ini uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi di grup saya juga sudah sharekan ya, di grup kecil saya. Nah, untuk bank buku 4 yang terbesar ya, itu saya sukanya yang pertama adalah BMRI ya, kedua adalah BBRI, karena sejauh ini leadernya itu terus terang aja adalah BMRI ya. Kalau tadi yang buku 4 yang dari BUMN ya, punya pemerintah ya, seperti itu ya. Jadi ini masih cukup menarik. Nah, memang sempat turun ya ke 8350. Nah, ini garisnya sudah saya berikan kan. Kalau dia breakout lagi ke atas 8500 yang sebelumnya kena trailing stop atau misalnya kena cut loss, boleh buyback ya. Target price berikutnya di 9000. Uptrendnya MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar atau bakalan turun? Ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Garis-garisnya acuannya sudah saya berikan. Ya, kalau takut belinya bertahap aja atau tunggu buy on weakness di area 8000, bawah lagi di area 7500. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya
8.000, buy-nya itu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi seperti ini ya. Nah, dia koreksi turun di bawah 8.000, besoknya dia naik ke atas 8.000, di sana kesempatan kita untuk buy, atau menjelang penutupan kalau dia sudah rebound ya kita buy. Ya, kalau misalnya mau buy high sell higher, tunggu sekalian breakout boleh ya. Jadi breakout ke atas 8650 di sini ya. Itu boleh buy. Target price berikutnya di 9.000 dan 9.500. Jadi untuk Bank Mandiri sejauh ini masih cukup menarik ya. Uptrendnya masih cukup kuat. Kalau kita lihat dari akumulasi pembelian asing juga masih cukup agresif ya, net buy-nya ya seperti itu ya. Tapi saya nggak lihat asingnya. Saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya. Apakah ketinggian ya? Ya, seperti saya sudah sebutkan tadi ya. Kita jangan terlalu takut ketinggian ya. Kalaupun nyangkut, itu kapanpun dimanapun bisa terjadi ya. Nggak peduli itu lagi uptrendnya lagi di atas, breakout naik tinggi, Anda bisa nyangkut kalau dia tiba-tiba balik ke bawah. Tapi kalau Anda belinya di bawah, kalau dia masih turun lagi, ya Anda bisa nyangkut ya, sama aja. Anda beli di tengah-tengah ya, misalnya sideways gitu ya. Ya kalau tiba-tiba turun ya sama aja, Anda bisa nyangkut juga kan gitu loh. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, yang penting adalah kita lihat trennya, kalau uptrendnya masih bagus ya kita buy. Kalau takut buy-nya bertahap, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, kurang lebih seperti itu. Maaf ya kalau sering saya ulang-ulang karena kadang-kadang orang cuma klik chapternya aja ya seperti itu ya, jadi nggak nonton dari awal sampai akhir. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk ASII. Jadi untuk ASII ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Dia memang masih testing area 6.925 ya. Seringkali dia naik turun ya. Istilahnya konsolidasi ya. Nah, itu wajar aja karena kalau kita perhatikan di sini, ini sudah saya sebutkan juga ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya beli, loh ternyata kok naik ke atas 925 saya buy, turun lagi pas sebentar naik turun. Memang sebelumnya terjadi seperti ini ya. Tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Bahkan saya sempat average up ya, 6.900 ke atas saya tambah lagi atau average up untuk ASII ya. Memang sebelumnya ada yang saya jual kena trailing stop ya, tapi dia naik lagi ke atas 6.900 saya buyback ya. Nah di sini kalau yang nggak berani beli sekarang, tunggu aja di area buy weakness di sekitar 6450 atau 6250. Nah kalau nggak dikasih ya kita buy-nya buy high sell higher ya. Jadi kalau dia breakout ke atas swing high-nya tanggal 16 Agustus, high-nya kan di 7.050, naik ke atas 7.050 kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Di sini kalau garis-garisnya sudah saya berikan juga, naik ke atas 7.250 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sekitar 7.625 dan 8.000 ya. Jadi untuk ASI ini masih cukup menarik kalau mau buy-nya bertahap aja. Kalau takut ya tunggu aja buy weakness di 6450, 6250 atau 6000 ya. Terserah Anda mau pilih yang mana. Kurang lebih cukup ya untuk ASI. Berikutnya untuk Medco. Jadi Medco tiba-tiba loncat naiknya tinggi banget Pak Sunar. Itu ada apa? Kalau saya baca dari berita ya, dia labanya naik bersih. Labanya melejit naik 482% ya. Jadi bakal bagikan dividen 2 kali seperti itu ya. Katanya sih dividennya lumayan tinggi, tapi saya nggak tahu ya berapa persen. Saya nggak tahu pastinya. Ini hanya menurut berita aja, labanya naik 482%. Saya belum cek juga laporan keuangannya. Labanya itu murni naik karena dari pendapatan yang naik atau suatu hal ya seperti itu ya. Karena kalau perusahaan yang tiba-tiba labanya naik tinggi ya 482%, ya kita lihat labanya itu didapat dari mana, apakah murni dari pendapatan, apakah ada penjualan aset ya. Kalau dia ada jual aset atau jual bisnis atau jual perusahaan atau anak perusahaannya, biasanya labanya juga tiba-tiba naik seperti itu ya. Saya belum cek laporan keuangannya, jadi nggak tahu ya. Katanya juga mau bagi dividen juga saya nggak tahu. Di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Sebenarnya ini untuk Medco ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi kalau yang ngikutin saya, kalau pasang automatic order naik ke atas 95 buy, naik ke atas 720 buy ya, atau average up ya. Target price berikutnya 760, 790 dan 835. Posisi sekarang yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 720 dan 695. Kalau turun banyak 695, lebih baik saran saya jual dulu semuanya. Karena kalau dia sebelumnya di sini turun banyak 695, dia ada kemungkinan bisa testing area support berikutnya sekitar 590 ya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan juga di 625 ya. Jadi yang ngikutin saya ini harusnya sudah buyback ya. Kalau di sini kalau kita lihat naik ke atasnya ya, tapi ternyata turun lagi Pak Sunar ya. Kadang-kadang memang trading saham seperti itu ya. Kalau sebelumnya gagal, setelah naik ya turun lagi ya, gagal kan. Nah itu kalau dia breakout lagi belum tentu gagal lagi ya, seperti itu ya. Nah ini dia
Pertanyaannya apakah ini gapnya ini bakalan ditutup Pak Sunar? Tiba-tiba ada gap kan? Gap memang nggak selalu harus ditutup ya. Tapi gap seperti ini biasanya ditutup, tapi nggak langsung ya. Mungkin minggu depan atau bulan depan atau bisa aja tahun depan atau 2 tahun ke depan bisa aja. Jadi gap seperti ini biasanya sih ditutup, tapi nggak langsung ditutup ya. Nggak harus langsung ya seperti itu ya. Tapi mungkin aja dalam beberapa minggu ya biar ditutup ya mungkin aja. Tapi saya mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan masih bisa naik. Nah pertanyaan sekarang, kalau mau buy tunggu di area mana? Ini buy uniqueness di area 625. Karena dia breakout naiknya tinggi, maka tunggu buy uniqueness di area sekitar 695 kalau yang takut ya. Artinya seperti ini ya, kalau dia koreksi di bawah 695 menjelang penutupan, kita buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 695, atau besok paginya ya kalau dia rebound, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 720 kita tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya tetap sama 760, 790 dan 835. Nah, kalau yang buy uniqueness gak dikasih, yang berani buy high sell higher boleh ya. Kalau dia naik ke atasnya 740 kita buy, naik ke atas 760 tambah lagi, naik ke atas 790 tambah lagi, target price-nya di 835. Itu untuk Medco ya. Jadi belinya bertahap aja. Apakah ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan? Enggak ya, seperti itu ya. Memang ada gap serem ini Pak Sunar ya. Kalau takut ya tunggu aja buy uniqueness di 695 atau di bawahnya lagi 625. Atau kalau nggak dikasih ya yang tipenya yang berani resiko tinggi buy high sell higher, trading cepat ya silahkan ya, naik ke atas 740 buy, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya untuk money managementnya ya, kurang lebih seperti itu. Untuk Medco ini sudah 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Kurang lebih sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa ya, tadi yang sudah saya sebutkan dari awal, event untuk Sabtu ini jangan lupa ikutan ya, seperti itu ya. Karena saya ada satu member ya dari event live trading, dia sharing ke saya, Pak Sunar, itu di event itu kan Pak Sunar kan beli beberapa saham, saya kebetulan beli Pegas dan Elsa, ternyata untungnya luar biasa Pak Sunar, terima kasih banyak gitu ya dari eventnya Pak Sunar. Jadi ya bukan berarti saya promosi event enggak ya, ya terserah Anda sih. Kalau Anda berminat silahkan join. Pengumumannya sudah saya umumkan di awal-awal video ini ya, di bagian awal banget ya. Jadi nanti linknya saya berikan di video deskripsi di bawah ini untuk sign up-nya atau daftarnya ya. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.